Udah record ya? Oke. Assalamualaikum, selamat malam teman-teman semua. Kita malam ini mau belajar ini ya, cara baca chart scalping. Nah, tadi saya tuh live thread ya sama beberapa teman-teman dari grup. Nah, jadi kalau live thread itu enaknya bisa sambil baca ngelihat chart yang saya lihat. Biasanya saya share sampai 4. Mana? Sampai 4 kayak gini. Karena kalau misalkan dia sampai 6 sebenarnya bisa aja sih, cuman terlalu kecil ya. Karena kan biasanya sama saya buat tab ini juga nih buat mantau. Nah, kita ngelihat dari satu dulu ya. Nah, jadi sebenarnya ini kalau tadi saya sambil share screen buat ngelihat biar teman-teman bisa ngelihat chart ya. Itu gampang banget buat scalping. Nah, walaupun gampang banget juga tetap harus ada money management. Oh ya, BTW ini kan karena limit ya Zoom-nya. Nanti kalau misalkan tiba-tiba putus, kita sambung lagi. Nah, jadi itu gini. Tadi ini study case-nya WMU ya, yang tadi kita trade WMUU itu tadi pas mau ke 190 atas di awal. Bentar. Saya ngeliat grup dulu. Oh ya, jam setengah 3 ya. Enggak ding. Jam sini 14.20-an. Nah, kenapa ketahuan mau di bukan ya. Pertama kali di atas 190 mana sih? Bentar. Jam 2 awal ya? Oh, di sini nih. Sekitaran sini. Nah, kenapa tahu mau dibawa ke 190? Bentar. Tengah mana sih? Oh ya, masih jam 1:30-an ya? Pertama nih, sini. Nah, kenapa mau dibawa ke ketahuan 190? Pertama, kalau dilihat dari chart, ini chartnya per menit ya. Per menit. Nah, jadi ketahuannya tuh dari ini. Bentar. Nah, tapi kok nggak muncul? Oh, nggak. Ternyata. Nah, jadi ada beberapa indikator kalau misalkan saham itu mau naik. Yang pertama, Bang, ada 5 kalau di dalam chart ini yang bisa kita baca. Pertama itu titik-titik putih. Titik plus putih. Titik plus putih ini warning pertama. Warning pertama. Jadi kayak misalkan kalau misalkan ini udah mau turun, warning pertama nih 1. Turun. Nah, nih mau turun, warning pertama itu titik Suaranya putus-putus, Del. Oh, putus-putus. Bentar. Gue pakai headset. Halo, tes. Udah jelas? Halo? Aman. Aman. Nah, jadi ada beberapa warning ya di dalam chart. Yang pertama itu titik putih. Titik putih ini buat warning pertama. Warning pertama tuh. Jadi kalau misalkan ini udah ada titik putih di bawah, berarti tandanya mau naik. Terus ada titik putih di atas, ini warning pertama untuk turun. Nah, itu warning pertama. Sama juga kayak sebelum naik ke di bawah ke 190 ke atas. Ini warning pertama.
titik putih. Nah, terus warning kedua itu candle-nya. Nah, candle border merah, dalamnya hijau. Ini warning pertama warning kalau sahamnya itu mau turun. Nih, bordernya merah, border itu pinggir ya. Bordernya merah, dalamnya hijau, mau turun terus. Nah, kalau misalkan sebaliknya, bordernya hijau, dalamnya biru, bordernya hijau, dalamnya merah, itu sinyal awal buat harga mau naik. Nah, lalu kalau misalkan bagus itu kalau misalkan ini nih kayak gini, bordernya hijau, dalamnya biru. Nah, kalau misalkan udah merah semua, ini besar kemungkinan sampai 90% sahamnya turun. Nah, jadi warning pertama itu titik putih, warning kedua candle-nya, warning ketiga itu area chart ini nih, area garis yang tebel ini nih. Kalau misalkan masih merah, ini masih cenderung turun. Kalau udah hijau, cenderung naik. Nah, kalau misalkan terus, berarti kan udah ada 3 warning ya. Titik putih 1, candle 2, garis 3, terus yang keempat ini, area arsirannya. Kalau arsirannya masih hijau, masih aman. Kalau arsirannya udah merah, udah harus waspada. Nah, contoh nih kan, dia dari kemarin, dari opening hijau terus, titik putih kencang, tervalidasi ya. Nah, nih border merah dalam hijau turun, valid turun. Nah, border hijau dalamnya biru, naik lagi. Nah, ini udah ada titik putih, harganya turun. Kalau udah ada border merah dalamnya hijau titik putih, itu lebih besar lagi kemungkinan turun. Nah, dari warning-warning tadi semakin banyak yang terpenuhi, itu berarti kemungkinan turunnya lebih besar. Nah, titik putih masih naik terus. Ini masih areanya masih di arsir hijau, masih naik terus. Nah, ini ntar terakhir. Ini kan masih hijau terus. Nah, ini udah mau dibawa lagi 190 ke atas. Kenapa saya tahu? Nah, terus kan saya sempat bilang ya di grup, turun dulu, dibawa turun dulu, terus baru naik. Nah, ini tandanya sudah terkonfirmasi, udah ada warningnya, warning putih, titik putih. Nah, saya bilang putih di bawah lebih cakep. Nah, terus saya titik putih di bawah lebih cakep. Nah, itu udah ada warning pertama. Itu kan jam ya benar 1:30-an. Nah, selain warning-warning tadi yang perlu diketahui, juga perlu dilihat itu dari volume. Nah, volume ini, garis oranye ini rata-ratanya, volume rata-rata yang bergerak di hari itu, di time frame itu. Jadi kalau misalkan volume merah, terus tapi di melebihi garis oranye, terus banyak warning-warningnya yang menandakan turun, itu kemungkinan besar turun. Nah, perlu dipaduin lagi sama ini stokastik. Nah, kenapa saya tahu turun dulu bentar baru jalan. Nah, stokastiknya ini udah overbought. Udah kebanyakan yang
yang beli udah kebanyakan. Jadi dia lebih baik turun dulu. Kayak contoh nih. Sini. Ini udah oversold, sorry. Udah dia stokastiknya dead cross kan. Nah, turun dulu. Tapi di sini ini kan indikator bandarmologi kan. Indikator bandarmologi itu dihitung dari volumenya di akumulasi atau distribusi. Nah, makanya ini kalau misalkan udah mau balik ke akumulasi, dia di atas, ini sih bagusnya turun dulu baru naik. Tanda-tandanya juga. Nah, tadi juga dilihat, ini ibarat saja cuma untuk indikasinya aja ya. Balik lagi kita ngelihat dari buying power versus selling power. Nah, bentar. Sebelum dilanjut, ada yang masih belum ngerti atau kecepatan? Nyalain mic-nya aja, Mas. Saya agak susah soalnya baca chat ya. Sebelum lanjut, dari warning-warning tadi ada yang mau ditanyain? Cukup jelas? Mungkin simpelnya gini sih. Jadi ketika menembus area resisten itu, terus ditambah akumulasi, kemudian dari indikator juga mendukung, itu kita boleh masuk gitu ya, Del. Gimana? Ulangin dah. Sorry. Jadi kan di situ di jam 11 lebih itu kan masih distribusi kan. Nah, terus garis putih masih ke bawah. Kemudian jam 11.10 itu mulai ada candle Marubozu yang menembus si resisten itu kan. Resisten dari jam 11 ke belakang itu. Nah, kemudian ada akumulasi kan di situ dari dari grafik bandarmologinya. Nah, di situ kita boleh masuk kan? Ya. Nah, jadi ini tuh chart ini sebenarnya ya namanya chart ya dan tools. Jadi ini indikator pendukung aja buat ngebaca gerakannya bakal kemana. Tapi intinya yang kita lihat itu buying power versus selling power. Makanya pas di satu faktor penentunya, jadi faktor penentu ibaratnya kalau misalkan persentase tools indikator ini yang kita lihat di chart, yang nanti kita live trading saya share screen ini penentunya 50% lah keberhasilannya, 50%. Nah, 50%-nya lagi dari mana? 50%-nya lagi itu dari yang tadi buying power versus selling power. Nah, taunya dari mana? Taunya itu dari total summary order book. Bisa dilihat di mana ya? Di RTI bisa ngeliat ya? Oh, tahu. Ultima. Nah ya. Jadi ya lebih baik tuh kalau misalkan udah yang tadi indikator-indikatornya terpenuhi, kita ngambilnya pas dia crossingnya di bawah. Kalau udah di atas gini, udah mau dead cross, tunggu dulu sampai tengah, sampai ke bawah lah, spare. Kalau misalkan di sini nih, dia kemungkinan besarnya bakal turun dulu. Nah ini kan, sini naik, terus turun dulu. Nah ini second chance untuk buying. Nah ini kan tengah nih. Jadi ibaratnya kalau misalkan kita pakai money management, ketika semuanya udah terpenuhi tapi stokastiknya udah mau dead cross, di sini ya 5%. Terus di sini 10 tambahin lagi 10% money management, tambahin lagi average down lagi. Nah, buying power dan selling power itu dilihat dari ini. Wah, BEPS naik lagi 10%, gila. Ini kan order book ya. Ini kan order book. Nah, dilihatnya dari ini.
Ini buying power total ya. Ini selling power. Nah, ini kalau misalkan dari interpretasi ini kan total overload-nya lebih banyak daripada total bit load kan. Nah, ini interpretasinya artinya selling power lebih besar daripada buying power. Nah, kejadiannya kayak gitu tadi pas udah di atas 190, 191, 192-nya tuh berat banget karena overpower ya, selling power-nya itu berapa ya? 500 ribuan kalau nggak salah. Nah, tapi buying power-nya cuma 100 ribuan. Makanya berat kata saya dibilang kan di grup itu, lepas setengah dulu, setengahnya kita lihat. Nah, ternyata kalau misalkan selling power-nya udah lebih besar daripada buying power, itu udah berat naiknya. Nah, karena kita udah ngambil dari harga 187-an, 188, ya ke 191 itu udah 2,5% tadi saya dapat. Nah, udah gitu, coba kita play ya. Indikatornya juga berkata demikian. Nih. Turun dulu kan, naik, turun dulu, terus baru naik. Nah, udah agak berat. Nah, di atas 90 itu udah agak berat. Warning 1. Nah, titik putih ini udah muncul warning 1. Belum. Garis candle-nya ini udah muncul. Ketika candle-nya udah muncul tapi titik putih belum muncul. Nah, terus kita dilihat juga nih setelahnya volume kan kurang. Terus selling power-nya dilihat dari order book, selling power-nya juga gede. Maka kemungkinan besar itu akan turun. Bener aja 190 gagal naik lagi. Akhirnya saya buat 191 saya jual setengah, 190 saya habisin. Nah, jadi ini keberhasilannya 50%. Ini buat ngebaca arah selanjutnya. 50%-nya lagi dilihat dari sini. Dari buying power versus selling power. Penentunya ini. Nah, tahunya mana kapan kita HK, kapan kita antri. Gini. Kita HK kalau apa ya, bentar. Kita cari yang Aldo ya. Barusan. Nah, nih. Kita haki ketika selling power udah lebih besar, total selling power udah lebih besar daripada total buying power. HK itu hajar kanan, haki hajar kiri. Nah, kita haki kalau misalkan bid ketika kondisi pertama, kalau misalkan selling power udah lebih besar daripada buying power, itu kondisi pertama. Kondisi kedua, harganya, buying power di harganya. Ini kan selling power di 187 lebih kencang daripada buying power di 186. Nah, ini lebih sulit ngangkat. Ngangkat itu maksudnya ngangkat ke naikin harga. Dan lebih gampang nurunin harga. Karena buying power-nya 3 kali lipat dibanding selling power. Jadi ini diguyur gampang banget buying power. Nah, sebaliknya, kalau misalkan selling power lebih kecil dibanding buying power, nah ini kan Aldo nih, 775, ini kan buying power kan, buying power di 775. Terus selling power-nya cuma 4.000. Selling power ini berapa kali? 4 kali lipat daripada buying power kan. Nah, ini lebih gampang ngangkatnya ketimbang lebih gampang ngereknya ketimbang guyurnya. Nah, ketika kondisi ini kita HK, nah ini kan 40.016. Ini ketika posisi ini kita HK. Kita haki, jual nggak pakai antri di sini. Nah, ketika bentar, cari contoh lain lagi apa ya? Nah, pas banget dapat contohnya nih. Kita antri ketika
buying power lebih besar daripada selling power. Tapi ketika total buying power lebih besar ketimbang total selling power, kita antri. Karena selling power di 830-nya masih agak berat ketimbang di buying power 825. Ini kan kenaikan harga, jadi buying power versus selling power ini sebenarnya interpretasi dari hukum ekonomi dasar, supply and demand. Ketika demand buying power itu besar, maka dia supply-nya akan makin sulit, harganya makanya akan naik. Dan sebaliknya, ketika supply-nya besar, over, yang ngejual selling power, maka demand-nya makin kecil, buying power-nya makin kecil. Makanya harga cenderung turun. Nah, kita kalau ini lagi lihat lagi di chart. Tadi di jam 2 itu selling power-nya udah gede, ditambah akumulasinya makin kecil. Jadi akumulasinya ini di Bandar Mologi Tools, dia makin tinggi berarti akumulasinya makin besar. Kelihatan juga dari volume makin gede. Nah, ketika udah mulai ke area distribusi, ini udah terpenuhi. Terus titik 1 udah muncul, candle-nya udah tanda-tanda turun. Maka yang ada langsung diguyur lagi. Nah, ini kesempatan buat jual. Nah, turun. Mau ke 180 juga berat. Guyur sampai dalam banget kan. Ini, di sini, turun ini. Ini buying power versus selling power-nya 4 kali lipat kalau nggak salah. Karena yang guyur lumayan. Nurunin dari 188 ke 1880. Nah, di bawah tadi saya terus udah jual, terus mantau, habis dibuang, diangkat lagi. Saya ngambil di sini. Nah, ambil di sini. Di 186 saya ngambil. 188 ngambil lagi. 188 ngambil lagi itu juga cuma kecil, cuma 500.000. Turun ke 186 karena candle ini border hijau dalamnya merah. Saya ngambil lagi nambah lagi 1 juta. Jadi dapat rata-rata tuh 186. Nah, ternyata diguyur. Udah mulai turun ke 184. 185. Terus saya ngambil lagi 185, dapatnya 185. Lupa cabut antrian. Kemakan tuh 185. Nah, harusnya nambah lagi tuh pas di sini. Nih. Ketika ada distribusi, terus dia langsung naik lagi, ada akumulasi ya, lihat ya. Ini distribusi sampai 1,3 juta lot. Terus langsung nambah lagi dari 1,3 juta lot, distribusinya jadi sisa 400.000. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sorry, dari 13 juta. Dari 13 juta jadi sisa 4 juta. Artinya ada akumulasi. Nah, di sini golden cross. Nah, harusnya nih average down lagi, nambahin lagi di sini. Misalkan tadi cuma ada dana kan total dari 500.000 terus 1.500.000. Nambahin di sini tuh idealnya 3 sampai 4 kali dana yang ada. Berarti 5 juta sampai 6 juta. Nambah lagi di sini di 180, 181. Nah, saya nggak dapat. meleng karena saya sambil nyari buat BSJP kan. Sambil screening buat BSJP. Nah, turun lagi di sini saya antri 183 nggak keburu, langsung diangkat lagi. Gitu.
Jadi kurang lebih buat cara baca screening chart buat fast trading kayak gitu ya, dipandu sama buying power dan selling power. Nah, dan yang paling penting itu money manajemennya. Jadi misalkan nih udah ada money manajemennya, ya ambilnya kecil dulu aja, 100.000. Kecil itu beda-beda ya tafsiran bagi setiap orang ya. Kalau ada yang 1 juta udah besar, 1 juta udah kecil. Intinya besar kecil itu siapin dana untuk pembelian sampai ke pembelian kelima atau pembelian ketiga itu lebih besar daripada pembelian pertama. Misal pembelian pertama itu 1, berarti pembelian kedua itu minimal harus 3. Pembelian ketiga itu harus minimal 3 kali lipat dari pembelian kedua. Berarti kalau misalkan awalnya 100.000, pembelian kedua itu harus siap nambah 300.000. Kalau misalkan 300.000 berarti pembelian ketiga harus siap sampai 900.000 gitu. Nah, ketika udah naik, jualnya kalau udah nggak yakin masih nggak naik, jualnya setengah. Kalau beli kan lebih banyak ke bawah ya. Nah, kalau jual kebalik. Jadi penjualan pertama itu 50%. Nah, jadi misalkan dari total cicil dari total beli terkumpul 10 juta. Nah, penjualan pertama itu langsung 5 juta. Penjualan kedua 2.500.000. Penjualan ketiga langsung habisin. Jadi kebalikan. Pembelian pertama kalau untuk beli lebih besar jumlahnya ke bawah. Kalau untuk jual lebih besar ya yang pertama. Penjualan setelahnya itu gratis. Kenapa? Karena kita untuk mengamankan cuan. Karena kan misalkan yang tadi udah salah beli di 192. Terus kita udah average down di bawah banyak nih di 180. Jadi kan rata-rata kurang lebih 183 kan. Nah, ketika baru di 185, itu kan minimal 1% tuh udah dapat. Namanya fast trading itu nggak muluk-muluk. 1%, 3% itu udah emang targetnya segitu. Lebih dari 3% itu bonus. Nah, makanya langsung jual 50%. Nah, jadi kan misalkan dari 185 itu dia gagal naik lagi. Walaupun dia kembali ke 183 di harga rata-rata kita masih bisa hajar kiri, dibuang habis. Dan kita masih bisa dapat untung. Tapi beda cerita kalau misalkan dijualnya dikit, tapi pas turun langsung jual semua, nggak jadi untung. Kalau kayak gitu terus, buntung sama fee broker. Karena fee broker kan 0,4 total ya, saya di Mirai. Jadi kalau misalkan kita jual 0,6%, 0,7% itu masih ada untung walaupun tipis. Seenggaknya buat bayar broker, buat bayar fee broker. Jadi kurang lebih untuk scalping gitu aja sih. Kayak IMJS kan. IMJS juga sama kayak tadi. Di sini nih base buy-nya. Terus naik sampai atas 600. Lumayan di akhir-akhir kan. 3% yang dapat kali. Aldo juga posisinya kayak gitu tadi. Sorry. Untuk tanya jawab kayaknya mau di sesi selanjutnya atau udah cukup penjelasannya? Mau tanya, Mas. Boleh. Itu yang titik putih-putih itu indikator apa ya, Mas? Parabolik SAR, Bu. Hah? Parabolik Parabolik SAR. Iya. Oh. Ini settingannya 0,02. Yang ada cuma parabolik SAR sama stokastik yang ada di umum. Sama super trend. Sisanya nggak ada. Kayak bandarmologi, terus yang ini nentuinnya. Terus ini garis biru tebal ini support.
garis merah tebal ini resist. Saya di 190 dia gagal resist. Ini resist intraday juga, resist resist daily juga, resist. Kalau nggak salah MA 200 juga. Udah 40 menit masih lanjut. Oh, ada MACD ya, Mas ya? Tadi yang WMMU ini. Gimana, Bu? Ada MACD ya yang bawah ini ya. Iya, ini Pakai ada. MACD juga. Ya, kalau tapi kalau untuk scalping saya nggak pakai MACD. Oke. Sadil, kalau Jadi- dari penjelasan dia tadi, Ya. di manajemen ya, saya masih kata di manajemen. Jadi pembelian pertama 10%, average down 30% dari modal yang disiapkan, terus pembelian ketiga 60% dari Ya. Oh ya, jadi kalau misalkan disimpulin dari faktor suksesnya fast trading itu 20% itu indikator yang di sini. Jadi saya usahain nanti setiap saya scalping, saya share screen live di grup biar teman-teman juga bisa ngikutin. Itu 20%. Ini faktornya 20%, sorry, bukan 50%. Ini faktornya 20%. 30% faktornya dari ini buying power versus selling power yang tadi saya jelasin. Nah, 50%-nya lagi dari mana, Mas? 50%-nya lagi itu dari money management. Jadi kalau misalkan money manajemennya hancur, money manajemennya salah, itu kemungkinan besar loss terus. Jadi kan kita kalau fast trading terus BSJP itu ya targetnya emang 1,3% aja, dikasih lebih bonus itu. Oke, clear ya. Jadi gampang ya scalping ya kalau kayak gini caranya ya. kelihatan mudah sih, Mas. Cuman nanti mungkin perlu usul sih, Mas. Usul mungkin perlu satu sesi nih, Mas. Sekarang mungkin nggak memungkinkan gitu ya waktunya. Usul Gimana, mulai Mas? dari nol gitu, Mas. Mulai dari pembentukan indikator gitu. Boleh di ini nggak, Mas? Cat kosong dulu, terus mau ngebentuk indikatornya apa aja. Mungkin kalau bagi saya sih itu kayaknya bakal membantu. Oh, kalau untuk indikator yang free ya, ini saya pakai TradingView yang premium. TradingView premium pakainya. TradingView premium. Nah, kalau untuk free, itu cukup pakai ini aja. Tapi kan kalau name mungkin bukan di TradingView free ya, karena TradingView free itu datanya delay 15 menit. Tapi ini bisa dipakai di chart sekuritas masing-masing. Jadi kalau misalkan mau pakai sendiri, itu cukup stokastik MACD, terus
moving average. Sebenarnya kalau ini sama aja kayak analisa biasa harian gitu buat swing, cuman bedanya di time frame-nya aja. Nah, betul. Kalau tadi saya lihat sih Mas Fadel itu time frame-nya itu bukan day ya, tapi Enggak, menitan. jam. Iya, makanya volatile banget. Nah, stokastiknya pakai 533. MACD-nya juga biar nggak apa-apa. Nah, jadi kalau misalkan mau setting chart di sekuritas di broker masing-masing, itu bisa cuma kayak gini aja. Nah, cuman bedanya time frame-nya menitan. Kalau di Mirai 1 menit atau 150 tick. Nah, kayak gini. Cuman kan ini kalau misalkan di di chart dari sekuritas atau dari trading view free itu kan itu kayak gini ya, dia kurang, kalau ngebaca kayak gini tuh jujur saya sendiri sering salah walaupun udah walaupun kebaca dari volume pasti sering salah. Nah, tapi kalau misalkan dari sini kan enak ya, udah banyak warningnya gitu, jadi bisa persiapan, kita bisa tahu, apalagi dipaduin sama buying power versus selling power gitu. Kalau yang polosan kayak gini kan mana tadi? Iya. Nah, polosan kayak gini kan nggak ada warningnya ya. Apalagi belum bisa tap reading. Jadi ilmu paling penting untuk scalping itu namanya tap reading. Tap reading itu ya intinya cara ngebaca si pergerakan order book ini. Nah, kalau cuma polosan kayak gini kan susah dibacanya. Nggak ada warning. Kalau kayak gini nih, kita tahu dari mana ini bakal naik. Kalau mau nunggu MA moving average-nya cross, udah ketinggalan dari 184 sampai ke 187 aja udah 2% kan. Ya udah. Tuh, udah. Ini chart berapa menit, Mas? 1 menit, Bu. Nah, udah 1,6%. Kalau kita nunggu crossing di sini, nunggu confirm di sini, ketinggalan. Orang yang nyerok di sini bisa langsung ngebuang di sini. Makanya kalau misalkan emang peminat flash trading banyak, saya usahain dari cuan banyak, ya ini nanti share screen biar kita live trading bareng. Jadi bisa ngebaca juga. Kayaknya oke tuh Mas kalau ini sambil belajar juga Mas. Dan saya baru mulai juga. Boleh ya besok kita live trading bareng lagi. Mas, kalau misalnya kan tadi buy-nya di titik putih itu ya? Buy-nya Titik putih yang bawah. enggak, Bu. Bukan. Buy-nya itu
oh ya, posisi buy pertama ya. Nah, Mm-mm. lupa. Bagus nih pertanyaannya, Bu. Saya kelewatan. Posisi buy pertama itu ketika border hijau, dalamnya merah. Border hijau, dalamnya merah. Terus volumenya tinggi, ada akumulasi. Nah, tahu ada akumulasi atau enggak dari sini. Kalau misalkan sebelumnya ini candle-nya merah, candle distribusinya merah, terus makin kempes, berarti itu ada akumulasi. Nah, kita langsung masuk di sini. Langsung masuk 10% dulu, 10%. Nah, ini kan pasti ini tuh pasti selling power versus buying power itu masih 60-40 atau 50-50 lah. Nah, ketika udah yakin bakal naik terus, tambahin lagi. Nah, kalau average up itu maksimal banget jumlahnya. Ini kan kalau misalkan kita beli di sini 10% ya. Terus ternyata ada lagi nih. Ada akumulasi lagi nih. Makin kempes kan. Terus dia border hijau, merah lagi. Itu kalau average up, misalkan tadinya cuma 500.000, maksimal beli 500.000. Maksimal beli lagi 500.000, berarti 1 juta. Nah, udah naik, terus naik nih. Ini, nah, ketika candle-nya border hijau, terus biru, di dalamnya biru, ini base buying sebenarnya, area base entry. Area terbaik untuk beli itu ketika candle-nya ini. Tapi kita lihat lagi, ada akumulasi nggak? Oh, ada. Tapi stokastiknya dia mau dead cross. Berarti tunggu turun lagi. Jadi misalkan di sini 500.000 kan 1 juta total. Nah, di sini tambah lagi 250.000. Jadi buat nambah itu setengah atau 1 rasionya. Maksimal 1. Nah, turun tapi distribusinya kecil. Nah, tahu-tahu setelahnya ada akumulasi. Dilihat ya di sini di sini nih. Buat ngelihat jumlah akumulasi distribusinya. Nah, di sini udah ada akumulasi dari, kan tadinya kan ada distribusi 13 juta lot. Langsung jadi dari 13 juta lot, kayaknya bukan lot ya, lembar ya. Oh ya, sorry, bener. 13 juta lot, 13,2 juta lot ada distribusi, terus langsung ada akumulasi dari distribusi 13 juta lot jadi distribusi 4 juta lot. Hilangnya kan banyak ya. Nah, makin kecil lagi nilai distribusinya, minusnya. Nah, ketika di sini ternyata langsung ada akumulasi. Nah, di sini border hijau, dalamnya merah. Baru masuk. Misalkan tadi kan average kita 182, ya kan, 500.000. Beli 500.000 lagi 184. Berarti average-nya kurang lebih di 183 sekian. Nah, terus beli lagi di 184, 185, 250.000. Average-nya kurang lebih di 184 kan. Karena naik terus kan. Nah, ketika posisinya kayak gini, ini stokastiknya dia agak di tengah atau di bawah, terus ada akumulasi, ada warning dari candle. Setelahnya ada titik putih. Nah, setelahnya terus ada candle border hijau dalamnya biru, golden cross, ada akumulasi, tambahin lagi dari 1.500.000, jadi tambahin lagi 1.500.000, jadi 3 juta. Dari yang tadinya average-nya 184 jadi turun kan jadi 183. Lebih misalkan tadi 1.500.000
kita tambahin 3 juta lagi juga lebih bagus. Tambahin 3 juta lagi. Jadi kan average-nya kurang lebih 182, sekian kan. Nah, udah naik terus. Hold aja. Nah, sebenarnya kalau misalkan udah ada udah ini over ya, udah di area atas ya. Ini udah tanda-tanda udah siap-siap dijual, apalagi volumenya makin kecil. Volume makin kecil berarti itu selling power makin besar. Contohnya ini nih. Ya bentar. Oh, ini masih ada buying power, masih ada akumulasi di atas. Jadi dia masih naik terus. Kita cari ketika golden cost sudah di atas. Tapi ada distribusi. Nah ya. Ketemu. Nih contoh nih. Naik ke atas nih kan. Udah naik ke atas. Udah over dari area ungu ini. Akumulasinya berkurang. Ketika candle akumulasinya berkurang, candle benar mau lagi akumulasi, nah dia cenderung turun sampai distribusi kan, turun terus. Makanya saya bisa tahu turun dulu terus naik. Nah itu dari situ, dari stokastik ngelihatnya. Jadi kan kalau misalkan tadi kita udah tahu nih area entry-nya, area masuknya di mana, terus pakai money management, terus dapat rata-rata di 183. Dari 183 ke 187 udah 2%. Dari yang tadi masuknya 500.000 terus jadi total 5 juta, 2% kan lumayan, udah 100.000 ya. Ntar kalau misalkan ada indikasi dia turun, ya langsung jual, ambil lagi di bawah. Nah, patokan untuk fast trading itu tetap dia daily chart-nya harus bagus. Kurang lebih gitu ya. Gampang kan? Ribet. Ada lagi yang mau ditanyain sebelum kita udahin? Cut loss-nya di mana, Mas? Kalau ternyata salah entry pakai persen aja ya? Atau gimana? Nah, cut loss itu sebenarnya bisa nggak kejadian. Kenapa bisa nggak kejadian? Ya karena kan saham itu nggak bergeraknya naik turun ya. Nah, ketika kita pakai money management yang tadi, ketika kita pakai money management, misalkan di sini udah FOMO langsung HK kan, 196 FOMO langsung HK, takut ketinggalan. Nah, kalau misalkan FOMO-nya itu cuma HK-nya 1 lot, turun terus sampai dia tahu ada indikator mau naik atau tanda-tanda mau naik di area 185. Dari dia beli cuma 1 lot di 196, dia langsung beli 30 lot di 185. 188, 187, dia udah untung 1%-an, bisa langsung dijual. Itu. Nah, kalau cut loss itu biasanya orang-orang yang nggak pakai money management atau memang udah kebanyakan masuk, dia pakai money management, tapi kebanyakan masuk sampai 4, 5, akhirnya
duitnya habis buat average down lagi, dan dia nggak sanggup buat nunggunya, akhirnya cut loss tuh. Nah kayak tapi tetap sih untuk cut loss, misalkan ya, walaupun udah money management udah benar, skenario terburuk cut loss itu lihat di support daily-nya. Nah, jadi misal support daily-nya di mana? Di 158, 157. Di 169. Oh iya, ini paling dekat nih. Support daily ini di 183, 180. Nah, di situ area cut loss-nya. Jadi untuk area cut loss manfaatinnya support harian aja. Support pakai time frame harian. Apa ya? Oh. ILS ya, contoh coba. Itu sempat dibanting parah kan. Nah, ini di sini misalkan ya. Nih, di sini salah entry, ya kan? 17. Di sini udah entry, terus telat keluar, nyangkut kan. Nah, harusnya kan masuk lagi di sini kan. Udah ada indikasi naiknya. Kalau makin money management, ngebom lagi di sini, naik, jual, aman, selamat. Tapi kalau misalkan ternyata udah nggak ada, dananya udah habis buat average down, ya cut loss-nya di sini. Sebenarnya untuk titik cut loss-nya itu ini ya, nggak ada patokan di mananya. Jadi cut loss itu tergantung dari resiko masing-masing. Kalau misalkan resiko saya sanggup menerima risiko sampai 20%. Jadi ketika udah minus 20%, saya siap melakukan average down lebih banyak daripada total yang sudah dibeli. Itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan toleransi teman-teman itu cuma 1%, 3%, ya itu disesuaikan aja. Gitu kurang lebih sih. Oke, cukup jelas ya. Besok tinggal kita praktekin. Oke, Insya Allah. makasih Mas. Sama-sama. Thank you semuanya ya.